Sekalian, kali ini kami akan melakukan podcast kepada tokoh agama di tempat kami mengenai asuransi, bank, dan koperasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin bertanya tentang Dari SMA bukan? dari SMA 1 Cibadak. Oh, semen 1 Cibadak. Iya, kelas Semangat. Ya. Kami izin bertanya, apa itu riba? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuralhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi dari sekolah Semen 1 Cibadak yang sedang menjalankan tugas eksternalnya ke majelis taklim atau di sini majelis yang senantiasa dipakai untuk ibadah. Mungkin kemarin sudah janjiannya di Jumat sore ini ada beberapa pertanyaan dari siswa-siswi kelas 10. Apa yang ditanyakan tadi? Yang pertama dengan riba, sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Pengertian riba di sini simpel sebenarnya, menambahkan sesuatu yang pokok secara harfiah bahasa, jual beli misalkan, menambahkan di luar yang pokok. Misalkan dari kita jual beli harganya pakai bunga, dilebihkan pakai bunga, itu masuk ke dalam riba. Ataupun pinjam meminjam yang dilebihkan, itu juga masuk kepada riba. Sedangkan pelaku riba di sini itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharamkan oleh Allah. Contoh kecilnya misalkan ini siapa namanya? Raffi misalkan punya uang 1 juta, terus itu begini siapa? Fauzi meminjam uang ke Raffi 1 juta. Kebetulan Raffi ada, boleh kamu pinjam dulu, tapi harus dibalikin 2 juta. Yang dilebihkan itu termasuk riba. Tapi ada bedanya. Kalau misalkan kata Raffi, ya nggak apa-apa, pakai dulu aja, kembaliinnya seberapa bulan, misalkan hanya waktu nih, 1 bulan, enggak, saya tunggu 1 bulan, tapi tidak dinambahkan, dikembalikan 1 juta lah, 1 juta lagi.
Kemudian rapi dengan itikat baik tanda terima kasih 1 bulan kemudian membayar 1.500.000 misalnya. 1 juta saya membayar utang, 500-nya saya ngasih tanda terima kasih. Nah itu baru halal karena tidak ada kesepakatan dari awal untuk membayar 1.500.000. Setelah kesepakatan membayar sesuai pinjam. Kemudian dalam jual beli juga misalkan yang kiloan, beli misalkan 1 kilo tapi dikurangi timbangan, itu juga termasuk riba karena tidak sesuai timbangan dengan jumlah yang pokok. Jadi simpel secara harfiahnya sesuatu yang tidak sesuai dengan pokoknya, gitu, riba itu. Kalau jual beli 1 kilo tidak 1 kilo di luar pokok yang wajibnya itu. Nah, jadi itu dalilnya wa ahallallahu al-bai'a wa harraman riba. Hukum koperasi dalam Islam. Koperasi sekarang di akhir zaman itu adanya koperasi, adanya bank. Dikarenakan kita umat muslim ingin terhindar dari keharamannya riba, maka cari bank ataupun koperasi yang berbasis syariah. Karena ada sekarang bank BNI syariah, koperasi syariah, gitu. Jadi yang berbasis syariah. Jadi yang syariah itu mah berbeda dengan yang biasa, gitu. Kalau yang biasa itu jelas kesepakatan akadnya riba karena ada bunga. Tapi kalau sistem syariah bukan sistem bunga, sistem investasi, gitu. Itu yang dipakai. Misalkan kita nabung di koperasi atau nabung di bank, gitu. Kalau di bank biasa tanpa syariah itu sudah di awal disepakati setiap kita nabung misalkan 1 bulan 500 itu dapat bunga 0,5%, misalkan 50.000, kita rutin terus nabung sampai 1 tahun misalkan. Itu yang 0,5%, yang 50.000 itu dapat sama kita. Nah itu teh haram, tidak boleh dimakan oleh kita walaupun itu hasil nabung kita. Yang diambil yang pokok kita 500 sebulan, berarti kalau 1 tahun kali 12 berapa? Nah, yo dari itu. 5 kali 12 6 juta. Jadi 6 juta itu pokoknya. Kalau misalkan di bank biasanya kalau nabung rutin di bank itu ada bunga. Misalkan nabung 500.000 minimal dapat bunga 0,5%. Itu mau nabung, kalau bukan pinjam tapi nabung. Nah itu yang lebihnya misalkan kok jadi 7 juta setahun tuh, sedangkan aku nabung 500.000 sebulan. Berarti yang pokok yang halalnya cuma 6 juta. Boleh sebenarnya kita pakai bank selain sistem syariah, tapi jangan diambil yang bunganya gitu. Tapi lebih baik ambil yang sistem syariah kalau kita belum mampu untuk menghindari riba. Kecuali kalau kita sudah mampu menghindari riba, kita ini mah uang bukan halal, jadi nggak akan diambil, nggak akan dimakan, nggak akan dibeli. Sedangkan kata Allah, jika tubuh kita dipakai atau kita makan dari perkara yang haram, maka 40 tahun ibadah kita tidak akan diterima. Ya rugi besar ya kalau kita memakan harta riba, harta yang haram. Jadi bertanya, apa hukum asuransi dalam Islam? Hukum asuransi, ya asuransi itu sifatnya goib. Jadi tidak beda jauh, cuma beda tipis dari nabung. Cuman kalau asuransi ini tidak bisa diambil dalam jangka tertentu, misalkan. Ya, asuransi biasanya berapa tahun paling sedikit? Bapak asuransi, ada yang 5 tahun, jadi tidak dalam waktu 5 tahun itu tidak boleh diambil dan wajib kita setor tabungan gitu.
Ya, kayak arisan kan kalau sebulan sekali dengan sebulan harus wajib ya. Nah, sehingga tidak beda jauh dengan sistem gitu. Cuman kalau misalkan dari secara ribanya tidak ada itu boleh, tapi kalau di dalamnya ada unsur riba itu tidak boleh. Intinya hindari ribanya gitu. Boleh dalam asuransi misalkan kita saling sepakat nih ridho, oke, asuransi misalkan 5 tahun, istiqomah kita 5 tahun misalkan, asuransinya 350.000 buat asuransi. Kan kalau asuransi itu ketika kita sudah amit-amitnya di tengah perjalanan kita meninggal, maka asuransi itu hak dari orang yang meninggal gitu. Jadi adanya asuransi beda-beda, ada asuransi jasa harja, asuransi pajak motor, dan sebagainya. Selama itu tidak ada unsur riba itu boleh. Supaya izin bertanya, menurut Bapak bagaimana hukum bank dalam Islam? Hukum yang tadi Bapak ucapkan, kita tidak bisa lepas dari yang namanya bank. Kalaupun misalkan kita mau lepas dari bank, misalkan kita punya uang simpan di rumah, karena kebanyakan kan ngambil simpan di ATM atau ke bank yang aman gitu. Cuman lebih baik, Bapak melihatkan tidak menyalahkan, yang lebih baik jika kita tidak bisa menjaga diri kita dengan riba, ambil bank yang syari. Dan kalaupun kita dituntut untuk bekerja, carilah bank yang berbasis syari. Walaupun tapi misalkan kita ditampilkan di bank biasa apa saja, usahakan diri kita terjaga dari riba. Karena orang yang riba itu orang yang melihat, menyaksikan kebagian dosanya, melaksanakan kebagian dosanya. Jadi jangan sampai ikut campur dalam perkara riba. Contoh ikut campur, kata bank silakan cari customer buat orang yang minjam, jaminan BPKB, jaminan BPKB mobil, BPKB motor. Kita cari nih, bantu nyari misalkan. Nah, hindari pekerjaan yang seperti itu. Kalau misalkan di banknya satpam, di luar dari campur tangan riba, atau misalkan hanya sekedar menagih hutang, misalkan debt collector, itu tidak apa-apa dengan cara yang baik gitu. Ya, ada di sini yang kita jadi debt collector. Ya itu, jadi jangan sampai diri kita, jika kita tidak mampu menjaga dari riba, berarti hindari bank yang tidak berbasis syari. Kalau kita sudah terlanjur nanti masuknya di bank selain syariah, maka berarti diri kita yang harus menjaga dari perkara riba. Efeknya nanti kalau kita nanti keluarga, misalkan kita punya keluarga, kita kerja, hasilnya dikasih istri, dikasih anak, dan istri dan anak memakan makanan yang itu yang ditakutkan. Kalau dari apa? Kalau misalnya kita terkena riba, pasal itu siapa aja yang berdosa? Jadi pas lagi nabung, kalau yang menabungnya memakan yang bunga yang lebihnya itu termasuk. Tapi kalau yang nabungnya enggak memakan, hanya mengambil yang pokoknya, itu tidak apa-apa. Ya, itu yang nabung. Tapi kalau yang banknya sistem yang membungakannya, jika misalkan itu disepakati di awal itu bunga, maka itu riba yang memberikan bunganya. Tapi yang menabungnya, jika tidak diambil bunga tersebut, maka tidak akan terkena riba. Misalkan kita nabung 1 juta 1 bulan, yang tadi kalau misalkan sudah 10 bulan berarti 10 juta. Tiba-tiba di ATM di saldo buku rekening itu kok jadi 15 juta. Berarti yang 5 jutanya itu bukan harta yang halal. Kecuali kalau sistemnya investasi, bukan nabung, investasi. Beda antara kita menabung dengan investasi. Biasanya itu di bank-bank syariah.
kita investasi 1 bulan, misalkan 1 juta. Oh ternyata jeda 1 bulan kemudian si uang 1 juta itu jadi 1.500.000. Hal yang 500 itu halal kalau sistemnya investasi. Contoh investasi seperti ini, investasinya harus jelas. Oh si uang 1 juta itu dimodalkan warung misalkan sama pihak pegawai bank. Terus si lawannya itu dapat 1 juta dibagi 2, 50%, 500. Nah itu baru halal. Makanya kalau misalkan ingin nabung tapi ingin dapat untung, maka carilah investasi. Tapi investasinya jangan investasi yang bodong, tapi yang real. Kalau misalkan tokonya ada. Kalau misalkan barang, berarti barangnya juga ada. Atau produk, suatu produk, investasi sebuah produknya, atau sebuah barang, intinya harus terlihat ada minyak, berarti terlihat minyaknya. Ada lagi yang investasi bodong seperti aplikasi trading, itu mah haram. Tidak jelas mana barangnya. Kita trading nih kayak yang udah Sultan Dodi Salman yang udah kaya karena trading, nah itu haram karena sistem investasinya tidak real. Ya, kita lihat misalkan aplikasi kayak sistem judi itu mah. Ya, kita pasang investasi sekian juta. Sebulan kemudian jadi 20 juta misalkan. Nah itu mah haram, trading namanya. Jadi hindari yang namanya investasi tanpa real adanya barang. Yang bertanya pada mana? Yang dari Al-Quran, wa halallahu al-bai'a wa harramal riba. Itu dalilnya. Bisa dicek nanti di dalam Al-Quran, itu suratnya Bapak-bapak dicek aja, wa halallahu al-bai'a wa harramal riba. Apa yang harus dilakukan ketika mengetahui itu haram? Kalau misalkan kita sudah tahu, berarti jangan sampai kita terjerumus. Oh itu teh nggak boleh. Berarti kita harus bisa menjaga diri. Kalian nanti dewasa, kalian nanti akan beranjak dunia pekerjaan, masuk ke dunia pekerjaan, dunia bank, tabungan, kalian punya tabungan. Berarti harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang bersangkut paut dengan riba. Sebisa mungkin jaga diri. Kalau misalkan ada yang nawarin nih ketika lagi kerja, ujung-ujung ada nawarin, minum 20 juta. Harus bunganya sedikit, bunganya rendah. Hati-hati. Jadi kalau kita sudah tahu nggak boleh. Lebih baik kita kredit barang daripada harus meminjam dulu ke bank baru beli barang. Kalau kredit barang itu ada yang dihalalkan. Karena dulu zaman para sahabat juga ada sahabat yang membeli barang dengan dicicil. Itu kalau beli barang boleh, cuman akadnya udah jangan bedain cash sama kredit. Saya beli barang tersebut secara dicicil, gitu akadnya. Misalkan sebulan kayak motor, sebulan 800 sama. Tetap harus ada ridho kita, jangan sampai inanya cash mau murah. Jadi kalau mau beli silahkan tanyakan dulu cash dan kredit berapa, pisah akad, besoknya baru datang baru akan beli. Oh saya mau beli dicicil. Jadi jangan sampai nanya langsung, belinya langsung, nah itu mah haram. Jadi ada dua harga langsung akan di situ. Gitu. Hindari, jaga diri dari perkara riba. Izin bertanya, Pak, adakah solusi sebagai pengganti dari program keuangan tersebut biasa? Solusi pengganti jika kita ingin meminjam. Nah, kalau misalkan kita ingin meminjam nih, berarti cari teman atau kerabat ataupun saudara yang yang percaya sama kita dengan tidak membungahkan kalau minjam. Terus kalau investasi cari orang yang terpercaya. Oh kita percaya ini, saya invest sama kamu 1 bulan 1 juta. 1 bulan kemudian, udah jadi 1.200.000 nih. Saya invest lagi jadi 2 juta.
Jadi harus sama orang yang terpercaya, agar terhindar dari riba. Bapak izin bertanya, menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak dengan syariah? Kalau menurut Bapak, bagi di akhir zaman ini menjadi alternatif yang harus dipilih oleh umat Islam itu bank-bank yang berbasis syariah. Kan sekarang sudah di semua bank ada syariahnya. Yang Bank BNI ada syariah, BRI ada syariah, BJB ada syariahnya. Jadi ambil yang bank syariah. Seperti kalau kita misalkan mau daftar haji, cari berarti bank yang syariah. Kan ada tabungan haji, ada tabungan umroh gitu. Nah, itu sih yang menjadi alternatif gitu. Jika ada yang syariah, kenapa pilih yang bukan? Selama kita dalam umat muslim yang berpegang teguh gitu. Ya, karena itu menjadi kemudahan bagi para muslim yang ingin bersangkut paut dengan bank gitu. Jadi alternatifnya cari yang berbasis syariah. Walaupun terlanjur misalkan di bank yang selain syariah, berarti kita harus pintar-pintar menjaga diri. Oh, misalkan kata bos itu cari pelan-pelan yang pinjam uang dengan bunga sekian, nggak bisa Pak. Itu kalau saya tidak bisa, mungkin yang lain aja, pekerjaan yang lain aja, mungkin gitu secara halus, secara baik gitu. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih kepada Pak Nasruddin dan Akang Tete yang sudah menyaksikan video podcast kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.